yang raja dengan daulatnya, yang datuk dengan kuasanya. Hadirin jemputan majelis yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang dalam acara sosialisasi rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data Senin 6 Juni 2022. Di dalam platform rapor satuan pendidikan kepada sekolah, guru dan seluruh warga sekolah dapat mencermati dan melihat secara utuh hasil evaluasi satuan pendidikannya selama 1 tahun sebelumnya. Untuk lebih memahami setiap dimensi, mari kita sama-sama kita ikuti acara pada siang hari ini. Bapak Ibu, kita sudah berubah prinsip, jangan terlalu fokus pada pembangunan fisik. Di saat pemulihan ini, kita fokus kepada pembelajaran anak-anak kita agar dapat mencapai hasil belajar yang tinggi. Bahwa permasalahan rendahnya hasil belajar anak-anak kita sudah permasalahan yang menahun. Nah, kemudian selama pandemi COVID selama 2 tahun itu memperburuk hasil belajar anak-anak kita. Nah, sehingga ini kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah, ada Bapedanya, ada Dinas Pendidikannya, ada Komisi Pendidikannya, agar bisa bersama-sama membaca hasil rapor tersebut, kemudian bisa merefleksikan sebabnya apa, kemudian kita bisa ngambil langkah apa. Kemudian diikuti dengan tindakan atau pembenahan terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Dipilih permasalahan-permasalahan yang paling esensial dan mendesak untuk bisa kita selesaikan. Yang paling mendesak hasil belajar, Pak. Kemampuan literasinya, numerasinya, dan karakternya yang harus perlu diperbaiki. Juga lingkungan belajar anak-anak kita harus diperbaiki. Bahwa perubahan pembiasaan atas paradigma pendidikan sekarang harus berubah. Perubahan itulah yang harus disikapi secara bijaksana. Oleh karena itu, rapor pendidikan yang saat ini ada menjadi wajah potret pendidikan kita. Tentunya harus disikapi secara bijaksana. Bagaimana perencanaan dari hulu, dari sampai hilir itu harus disikapi dan diimplementasikan secara bersama-sama. Anak-anak harus belajar dalam lingkungan yang lebih menyenangkan, lebih merangsang imajinasi, memberi motivasi agar mereka mau senang belajar. Kalau dia sudah senang, maka nanti anak-anak akan bisa punya semangat tinggi, terus hasil belajar juga akan meningkat. Rapor pendidikan ini itu berdasarkan dari pelaksanaan asesmen nasional. Jadi dari asesmen nasional itu pemerintah pusat yang mengolah dan tahu persis, ini kami segera diinformasikan kepada pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah tahu di sisi mana yang harus kita lakukan pembenahan, apakah di sarana prasarana, infrastruktur, ataupun mungkin di sistem pembelajarannya. Karena hari ini kita ketahui bersama, literasi dan numerasi itu adalah satu hal yang menjadi keniscayaan di daerah, terutama dalam hal kalangan pendidikan. Karena kita tahu dalam data kita memang sangat baik ketika dibicara IPM, bicara APS dan seterusnya. Tetapi pada standar lainnya kita tidak terlalu baik dibanding negara-negara luar. Nah, ini saya kira langkah maju yang diupayakan oleh Kementerian dalam hal ini pemerintah pusat. Ya, kita berharap rapor ini, karena itu merupakan potret atau wajah pendidikan tiap sekolah, tiap kabupaten kota, dan tiap provinsi, mari kita baca bersama-sama. Didalami, direfleksikan, dicari akar permasalahannya, kemudian dicari pemecahan yang mungkin bisa kita lakukan apa untuk bisa menjawab permasalahan yang ada dan kita tuangkan dalam rapor pendidikan itu. Nanti kolaborasi antara eksekutif dengan legislatif, nah ini hadir semua kebetulan.
Dan bagi kami di DPRD, paling tidak di sini saya melihat ada dua fungsi yang bisa kita kolaborasikan. Pertama dari segi fungsi penganggaran dan kedua dari fungsi pengawasan. Sehingga dari penganggaran nanti kita akan melihat kebijakan penganggaran kita akan muncul nanti dalam konteks ini ketika kita sudah mengetahui bagaimana sesungguhnya input dan output. Yang paling penting adalah bagaimana output dan impact-nya yang nanti dirasakan. Harapan kami ke depan tentu kita ingin sekolah kita ini lebih sukses dan lebih bagus, baik di segi akhlak, kemudian di segi hasil prestasinya ya, baik akademik maupun non-akademik. Ya, alhamdulillah sih Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi cepat tanggap ya, karena memang kita merasakan literasi, numerasi, karakter itu kan mengalami degradasi ya, penurunan ya. Sehingga dengan POR Pendidikan ini data yang bagus, yang baik, dengan sumber data yang terintegrasi dan komprehensif, sekolah bisa merencanakan program-programnya lebih tepat lagi. Tujuan untuk mencapai visi misi profil pelajar Pancasila itu bisa kita wujudkan dengan lebih cepat. Saya optimis ke depan dengan makin baiknya sistem perencanaan kita menjawab permasalahan yang real. Kalau dulu mungkin ketika merencanakan pembangunan kita atas dasar pemikiran kita. Tapi sekarang atas dasar masalah yang harus dipecahkan.